Oke, lanjut Pak Pur. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru-guru hebat di sini semua pada acara Megiwang, Merenung, Membagi Wawasan LAM Jaringan. Itu adalah singkatan, akronimnya adalah Megiwang. Ya, yang selama ini kita penasaran banget, yang kita dengar-dengar itu Megiwang ya. Jadi mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru-baru masuk di sini, ada yang belum tahu apa itu Megiwang. Jadi saya ulangi, Megiwang itu adalah merenung, membagi wawasan LAM jaringan. Nah, acara ini diselenggarakan rutin oleh pengurus IGI wilayah. Oke. Nah, untuk malam ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat hebat. Beliau sudah hadir di antara kita. Sebelumnya, sebelum acara kita mulai, saya ucapkan dulu salam penghormatan saya juga kepada Bapak dan Ibu yang setia selalu bersama IGI wilayah Provinsi Aceh, kepada pengurus-pengurus wilayah Aceh maupun pengurus-pengurus IGI kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Dan penghormatan yang sangat kita istimewakan kepada narasumber kita malam ini, yaitu Bapak Khairuddin MPD. Beliau adalah seorang guru berprestasi yang sangat hebat di Indonesia. Beliau adalah juga founder Sagu Delta. Nah, kita nanti bisa belajar banyak dengan beliau. Beliau siap untuk membagi segala ilmu untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tema kita malam ini adalah materinya adalah mendesain pustaka digital. Ya, Kak? Nah, untuk mendesain pustaka digital itu sesuatu yang wow banget kalau menurut saya ya. Makanya kita di IGI ini mengangkat tema itu. Kenapa? Karena untuk pembelajaran sekarang ini perlunya adalah pembelajaran digital. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kita masih manual dalam pelayanan perpustakaannya. Di sini Pak Khairuddin akan mengajarkan kepada kita, membimbing, sharing and growing together. Artinya bagaimana sih membuat pustaka digital itu, bagaimana sih mendesain pustaka digital itu. Nah, oleh karena demikian, Bapak dan Ibu harus tekun, benar-benar yakin dalam belajar, supaya tidak akan tertinggal sedikit pun materi yang diberikan oleh narasumber kita pada malam ini. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita persilahkan kepada narasumber kita. Nah, kita dengarkan dulu, kita nonton dulu sebuah cuplikan video. Karena kenapa? Untuk kegiatan malam kita ini disponsori oleh Banda Rivi. Nah, Bapak dan Ibu penasaran kan dengan Banda Rivi? Nah, sekarang saya akan menontonkan kepada Bapak dan Ibu sebuah video yang sudah kami persiapkan dari Banda Rivi. Selamat menyaksikan. Izin Pak Pur, belum tertayang video kita. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah sponsor ini Banda Rivi. Jika Bapak dan Ibu berkenan, nah silahkan dihubungi nanti Banda Rivi yang sudah tertera pada iklan-iklan yang saya tampilkan tadi. Nah, di samping Banda Rivi, sponsor kita malam ini adalah PT Garuda Trieka. Beliau juga sponsor untuk kegiatan malam ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja untuk kegiatan kita malam ini, kita langsung serahkan kepada Bapak Khairuddin MPD untuk mendesain pustaka digital. Kepada Bapak, kami persilahkan. Izin Pak Purnama. Iya. Tadi video kita tidak muncul Pak di layar share screen kita. Bagaimana yang lain?
Enggak muncul Pak Pur. Sama Bang, nggak muncul. Oh ya. Di Iya, akhir aja. bisa di akhir aja nanti boleh juga. Di akhir aja Pak Pur. Nggak muncul. Halo Pak Pur. Ya, bagaimana Halo, Pak sudah Pur. muncul? Tidak Tidak muncul. lemas Pak Pur. Biar di akhir aja nggak apa-apa Pak Pur. Oke, baik. Oke. Nanti di akhir akan kami munculkan ya iklannya yang sangat keren ini yang sudah dipersiapkan oleh Banda Rivi. Oke, untuk menghemat waktu kami persilahkan dengan hormat untuk narasumber kita Bapak Khairuddin, kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Suara saya terlihat Pak Pur? Ya, jelas terdengar Pak. Oh ya, alhamdulillah. Videonya Oke. bagus, suaranya juga bagus. Tampang saya juga bagus insya Allah. Luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu Pakai cadar. sekalian. Ya, saya buka cadar malam ini dan mohon maaf saya tidak pakai jilbab. Jadi ya seperti ini aja ya. Saya tidak pakai baju ini, saya pakai baju oblong aja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini saya diminta oleh teman-teman dari pengurus IGI wilayah Aceh untuk memaparkan materi tentang desain perpustakaan digital. Ya sebenarnya saya nggak expert banget, tapi sudah diminta ya sudahlah. Saya coba tampil. Pokoknya spirit kita Bapak dan Ibu adalah spirit sharing and growing together. Ada sedikit pengetahuan, kita berbagi bersama. Kemudian siapa tahu nanti teman-teman bisa menambah lagi sehingga ini menjadi wawasan kita bersama. Jadi merenung, membagi wawasan dalam jaringan. Sebenarnya kalau di kami ini bukan hal yang, nama Megiwang bukan hal yang asing, terutama bagi saya karena yang membuat akronim itu saya. Jadi tahun 2020 kita buat kegiatan akbar, ketika itu masih Pak Rahmat Fikri yang menjadi kepala dinas. Kita bikin kegiatan di bawah IGI Aceh dan alhamdulillah itu menjadi habit belajar. Jadi kalau dibilang guru-guru IGI itu agak-agak jadul, agak-agak gaptek, kayaknya mustahil gitu ya, karena kita cepat sekali bertindak, kemudian membuka wawasan teman-teman melalui pembelajaran digital. Dan hari ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya bisa bersama Bapak dan Ibu. Saya Khairuddin, Bapak dan Ibu. Tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Matangkuli, Aceh Utara. Di pengurus IGI Pusat, saya masih sebagai pengurus di IGI, saya masih sebagai pengurus pusat. Di Jaringan Sekolah Digital Indonesia, selain sebagai pendiri, saya juga sebagai Ketua Harian Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi katanya guru berprestasi, prestasi tertinggi saya di bidang pendidikan adalah menjadi Ketua Tim Ijakrum. Itu prestasi tertinggi. Karena ternyata menjadi Ketua Tim Ijakrum itu bisa berkontribusi untuk pendidikan Aceh. Nggak kebayang saya kalau misalnya saya nggak dilibatkan, karena alhamdulillah 2021 kita dilibatkan dalam berbagai kegiatan kolaborasi IGI dan JSTI di di Dinas Pendidikan Aceh. Kita mengawal pertama sekali ketika kita lahir, itu yang kita kawal adalah proses UTBK anak-anak yang di-launching oleh Ibu Gubernur di Biren bulan April 2021. Nah, jadi program Mandiri UTBK itu insya Allah masih bisa running dan kita akan sempurnakan segera karena untuk jelang 2022. Nah, kemudian kita bergegas untuk program tryout dan juga pembinaan untuk guru-guru yang akan mengikuti P3K pada saat itu. Dan alhamdulillah
Kita punya pelatihan-pelatihan dan kemudian punya latihan-latihan mandiri yang diikuti oleh guru. Banyak yang terlibat, alhamdulillah. Dan terutama bagi guru-guru IGI itu menjadi perhatian kami di tim Ijakrung. Gitu. Kemudian pada akhir tahun kita juga sangat fokus pada peningkatan kompetensi guru, terutama bagi guru inti. Nah, guru inti kita sudah melatih tahun lalu 550 guru inti, yang insya Allah sedianya tahun 2022 ini guru-guru inti sudah dilibatkan dalam program UTBK yang ada di masing-masing cabang dinas. Sayangnya memang karena kita bicara birokrasi, berarti kita bicara tentang pendanaan, maka sampai hari ini belum bergerak meskipun teman-teman guru inti sudah bersiap-siap untuk dilibatkan pada bagaimana anak-anak kita bisa lebih banyak lulus PTN-PTN yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Aceh. Jadi slot-slot yang ada di Aceh kita harapkan itu lebih dominan diisi oleh anak-anak Aceh, terutama pada fakultas-fakultas favorit gitu. Nah, itu menjadi fokus kita dan insya Allah 2022 itu juga masih akan menjadi fokus kita. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Ikatan Guru Indonesia tetap istiqomah, kita tetap sharing and growing together, tetap semangat untuk berbaginya tinggi bagi peningkatan kompetensi guru di Indonesia yang berimbas bagi kemajuan pendidikan kita. Itu perkenalan sedikit dari saya. Prestasi lain tidak ada. Cuman itu prestasinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya udah bisa share screen belum? Oh, saya coba ya. Oh, bisa. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita akan bicara sedikit sesuatu yang sifatnya literatif ya. Jadi sebenarnya desain pustaka digital ini ya sebenarnya sesuatu hal yang sederhana sekali. Dan ini sebenarnya juga sudah pernah saya paparkan pada pelatihan tendik pustakawan tahun lalu gitu. Mungkin dengan sering kita ngulang-ngulang maka sering kelihatan bodoh. Enggak, sering kita ngulang-ngulang, sering kita bisa lebih lancar kaji kita. Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kalau bisa, karena ini tidak menggunakan sesuatu yang hebat-hebat, kita tidak buat buku digital. Kalau buat buku digital, Bapak dan Ibu, ini ada yang share screen dari Bu Husni ya. Kalau buat buku digital, Bapak dan Ibu mungkin agak lama waktu kita, nanti juga prosesnya juga agak berbelit sedikit. Tapi mungkin kalau mau ke buku digital, Bapak dan Ibu, nanti kita minta IGI wilayah Aceh untuk bikin pelatihan, nggak apa-apa. Nanti saya kawal juga boleh. Tapi malam hari ini kita yang sederhana aja. Sesuatu yang sudah ada, kemudian kita coba tampilkan dalam bentuk perpustakaan digital. Ini juga menarik karena perpustakaan digital ini bisa untuk pribadi, bisa juga untuk ke sekolah kita. Misalnya Bapak dan Ibu ajukan ke kepala sekolah, ya kan? Misalnya ini ada Pak Pur nih yang kepala sekolah atau Pak Faisal yang kepala sekolah. Nanti melalui dana sekolah mereka bisa menganggarkan untuk membeli akun dan kemudian memanfaatkannya sebagai sesuatu yang menarik untuk menghidupkan sekolah mereka, bahwa anak-anak tidak hanya datang ke perpustakaan secara fisik, tetapi pada malam hari mereka bisa menggedor-gedor website kita, mengambil buku, membaca buku yang manfaatnya justru jauh lebih besar. Karena satu hal yang harus kita pahami bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mendesain perpustakaan digital, maka sumbernya tidak akan pernah habis. Misalnya saya mengupload sebuah buku gitu. Nah, saya mengupload sebuah buku, kemudian ketika anak-anak mengambil buku yang diupload oleh pustakanya saya, itu pustaka saya nggak akan habis buku itu. Buku itu tetap ada di situ. Itu yang membedakan kita dengan perpustakaan secara fisik. Perpustakaan secara fisik ketika bukunya ada stok 20 misalnya, anak-anak ngebet banget misalnya ini kepingin minjem novel Layangan Putus gitu ya. Layangan Putusnya cuma ada 5 gitu. Ya kan, sementara peminatnya gara-gara nonton Aris ternyata peminatnya udah 20-an gitu. Ternyata nggak cukup gitu ya. Nunggu lama. Dan memang Bapak dan Ibu sekalian, tren sekarang, tren milenial sekarang, anak-anak itu tidak suka untuk
membaca buku yang sifatnya kertas gitu. Jadi dengan gawai, dengan gadget, dengan HP, mereka jauh lebih lalai. Nah, lalainya itu harus diberikan sesuatu yang sifatnya edukatif. Jadi jangan lalainya itu kemudian kenapa anak-anak lebih cenderung melihat website-website yang tidak berguna? Kenapa anak-anak atau bahkan lebih cenderung bermain game dan sebagainya? Karena tidak ada hal-hal positif yang kita tawarkan. Jadi hadirnya guru, Bapak dan Ibu, menawarkan hal-hal positif yang membantu anak-anak kita untuk punya sandaran, punya referensi kemana mereka ngeklik nanti untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan pada malam hari ini saya berharap Bapak dan Ibu baik yang menggunakan laptop maupun yang menggunakan HP boleh bareng-bareng sama saya untuk memanfaatkan, untuk mendesain perpustakaan digital. Mana tahu Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan untuk sekolahnya atau bahkan untuk pribadinya. Oke, jadi kita Bapak dan Ibu pada malam hari ini mencoba tool yang gratis dulu. Oke, nanti kalau mau bayar nanti baru kita minta sama kepala sekolah kita, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung aja. Pertama Bapak dan Ibu, kita menyediakan sumber bacaannya dulu. Ini saya share screen. Layar saya sudah terlihat. Aman, lanjut. Oke, ada bunga-bunga warna coklat Pak Putra kan? Iya, sangat jelas Pak. Bunga-bunga bukan coklat, bunga-bunganya biru. Oh iya. Oh iya, kalau dibilang biru berarti udah jelas. Oke. Belum tidur Baik, Bapak dan berarti. Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan mengambil sumbernya dulu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya sumber, misalnya Pak, saya punya buku BSI, punya buku guru, punya buku siswa yang bukunya buku BSI, Bapak dan Ibu berarti sudah punya sumber. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum punya sumber, saya biasanya Bapak dan Ibu mengambil sumber dari berbagai website. Salah satunya ini cuma blog sederhana Bapak dan Ibu. Ini blog sederhana, judul blognya ebookmakes streetindo.blogspot.com. Ini saya copy aja, saya taruh di kolom chat. Oke. Ini saya taruh di kolom chat. Cengklang. Dah. Itu udah. Oh, ini kok sorry, ini kok ke Pak Irfan Dhani doang. Sorry. Iya, saya lupa. Pak Irfan Dhani tadi oke. Pak Irfan Dhani tadi saranin saya pakai background yang perpustakaan. Oke, baik. Ini. Nah, Kita bantu Pak Pur untuk share ke grup juga. Siapa tahu di chat nggak nampak, nanti bisa ke grup. Iya. Yang udah saya taruh di chat sudah terbaca. Yang di chat sudah terbaca Pak. Oke, nanti tinggal di share aja. Iya, nanti saya share ke grup. Oke. Baik, ini Bapak dan Ibu salah satunya. Tapi saya paling sering gunakan yang punya luar. Ini kalau yang ini rata-rata meskipun bacaannya dari bacaan sumbernya dari luar negeri, tapi ini sudah diterjemahkan bagus deh kalau yang ini. Nah, satu lagi Bapak dan Ibu yang paling sering saya gunakan untuk sumber bacaan dan ini paling banyak menyediakan bacaan bagi kita, namanya Bapak dan Ibu pdfdrive.com. pdfdrive.com. Oke, ini juga saya copy, saya taruh di chat. Nah, pdfdrive.com. Oke. Nah, ini pdfdrive.com. Nah, pdfdrive.com Bapak dan Ibu, hari ini as of today we have 77,000. Jadi hari ini Bapak dan Ibu di pdfdrive.com ini punya 77 juta buku yang for you to download for free. Jadi yang kita bisa download secara gratis. Oke. Di sini Bapak dan Ibu bisa mendownload buku-buku di sini secara gratis. Hari ini ada 77 juta buku. Misalnya Bapak dan Ibu, ini buku-buku di sini Bapak dan Ibu, buku-buku bacaan, buku-buku biografi, buku-buku ilmiah, buku-buku fiksi, novel dan sebagainya, buku-buku politik. Jadi ini ada kategorinya Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu punya keleluasaan untuk mendownload itu ada 77 juta buku. Misalnya, dan ini ada juga tersedia dalam berbagai macam bahasa.
Misalnya Bapak dan Ibu tidak terbiasa membaca buku dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu biasa baca buku dalam bahasa Cina. Ya, Bapak dan Ibu tinggal cari aja buku di sini dalam bahasa Cina gitu ya. Nah, ini misalnya saya cari, ini ada nggak ya? Coba. Kali ada ya. Saya coba search satu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini dalam bahasa Turki. Tum define apa nih? Oke, ini contoh gini. Ya, saya ingin download salah satu buku. Ini ada buku Revolusi Iran. 468 halaman, tapi tahun terbitnya lama banget nih, tahun 1980, nggak seru. Saya cari buku coding aja lah. Oke, buku coding misalnya coding by Scratch misalnya. Nah. Atau sekarang yang lagi ngetren buku ini, Artificial Intelligence, apa namanya? Kecerdasan buatan, kan? Artificial Intelligence. Oke, saya cari yang inilah. Oke. Artificial Intelligence. Come on. Nah, oke. Nah, ini ada. Nah, ini bahkan bisa dibuat dengan ini lagi tren Bapak dan Ibu. Coding pakai Python ini lagi tren. Oke, bukan Python ular yang jumpa di banjir ya. Ini lagi tren. Ini kalau saya kasih nampak sama Muhib udah suka kali dia. Oke, ini tahun 2018 Bapak dan Ibu, ukuran filenya 16,12 mega. Oke, ini di-download oleh banyak orang. Oke, ini misalnya saya ambil salah satu buku ya. Ini saya ambil buku Python. Jadi kita sediakan dulu sumbernya. Saya biasa mengambil sumber itu di salah satunya di PDF Drive ini. Oke. Yang saya ambil hari ini adalah buku tentang Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Dan sekolah saya insya Allah sedang akan bekerja sama dengan Microsoft untuk pelatihan AI, Artificial Intelligence, untuk siswa, bukan untuk guru, malah untuk siswa. Untuk guru kayaknya agak capek kita. Dan untuk siswa aja lah. Oke. Ini open, bukannya juga, oh ya Allah, kenapa? Ini jaringan. Oke, sebentar. Oke, ini saya download. Oke, ini tinggal klik di download aja. Mudah sekali Bapak dan Ibu, nggak perlu sign in, nggak perlu ada akun di sini. Jadi kita tinggal download aja bukunya. Oke. Ini download nggak dia? Semoga sedang download ya. Sorry, this file has been deleted. Oh, nggak dikasih izin. Due to copyright infringement. Oke, saya ganti. Saya cari buku lain dulu. Oke. Ada beberapa buku yang sudah ditarik nanti. Oke. Ini saya coba ambil yang inilah. Oke. Artificial Intelligence. Oke, yang ini aja. Ini saya download. Saya akan download beberapa buku. Bapak dan Ibu juga silakan. Bapak dan Ibu sambil ya, sambil nyimak. Bapak dan Ibu juga silakan praktekkan. Oke, ini insya Allah berhasil. Ini ada download PDF. Saya klik aja download PDF-nya. Oke. Bismillah. Oke, ini download ya. Ini jalan satu. Download. Oke. Ini sudah download bukunya Artificial Intelligence. Oke, ini sudah berhasil. Satu buku sudah. Misalnya saya ingin cari buku biografi, misalnya buku biografi tentang Nelson Mandela, misalnya. Nelson Mandela. Oke, saya klik aja di sini. Nah, ini ada buku tentang Nelson Mandela. Oke, saya ingin ambil salah satu biografi yang berhubungan dengan tokoh dunia, misalnya Nelson Mandela. Ini adalah Mandela's Way, Lesson of Life, Love, and Courage. Ini saya ambil aja salah satu buku ini, saya download. Oke. Download aja. Nah, jadi perpustakaan kita tadi punya buku tentang teknologi informatika. Kemudian yang kedua ada buku EPUB ini jadi PDF nggak ya? Coba kita lihat ya.
Kalau IPUB nggak jadi PDF, oh nggak. Kalau IPUB kayaknya saya nggak tahu apa nanti bisa kita masukkan ke perpustakaan kita. Amannya sih PDF Bapak dan Ibu. Jadi format nanti ke perpustakaan kita itu amannya PDF ya. Kalau misalnya bentuknya IPUB, nanti kita harus ada IPUB readernya juga. Oke, saya coba ambil yang lain. Oke. Coba ambil yang ini. Oke, ini PDF. Oke. Jadi saya sudah punya 2 buku yang bentuknya PDF. Kalau IPUB nanti kita lihat semoga berhasil. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Kita punya buku PDF ini udah ada. Dari blog ini saya ambil misalnya majalah ya. Ini apa yang ada majalah di sini? Nah, ini The Filsafat Islam, tentang healing, tentang kesehatan, kisah Rasulullah, majalah bubu, majalah gratis. Oke, kayaknya saya ambil salah satu majalah aja ya. Majalah kesukaannya Pak Putra. Oke. Ini ada majalah bubu. Nah, ini ada majalah bubu. Ini majalah kesukaannya Pak Putra. Majalah yang ngajak kita tidur ya, majalah bubu. Oke, ini di sini malah lebih simpel Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik aja di link download ya. Ini kita tinggal klik di download aja. Oke. Nah, ini lumayan ya, 16 Januari 2020. Masih ada bubu 2020. Oke, ini majalah bubu. Oke. Wow, ini luar biasa. Aisyah, suka nih majalah ini? Nah, ini ada majalah nih. Nanti baca semua ya. Udah merah. Gratis ya, nggak payah beli lagi. udah nggak payah beli lagi. Ini tahun 2020 udah lumayan ya. Udah, ini saya download. Oke, ini saya download. Berarti saya punya 2 buku dan 1 majalah. Oke. Nah, oke. Baik, Bapak dan Ibu, itu sumber-sumber kita. Tapi kalau misalnya Pak, biar agak keren lagi, pustaka kita itu juga ada misalnya artikel penelitian atau jurnal penelitian, gitu kan? Kalau misalnya guru-guru yang apalagi sekolah-sekolah yang guru-gurunya sangat aktif misalnya untuk penelitian dan sebagainya, kan bagus kalau misalnya di perpustakaan kita juga menyediakan sumber-sumber yang di dalamnya ada hasil-hasil penelitian terbaru. Bapak dan Ibu, biasanya kalau saya hasil penelitian itu saya dapatkan secara gratis pada web ini, signdirect.com. Signdirect.com. Oke, ini saya copy juga. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini saya pas ke ini aja. Nah, signdirect.com ini Bapak dan Ibu menyediakan penelitian-penelitian, hasil penelitian orang yang kita bisa download. Oke, saya coba sign in. Nah, lebih bagus kita punya akun di sini. Kita sign in di sini. Saya punya akun di signdirect.com. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin buat karya ilmiah atau ingin mencari ide-ide penelitian dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa ke signdirect.com. Misalnya saya ingin cari tentang bolehlah ini misalnya Bapak dan Ibu ingin misalnya guru biologi gitu atau guru matematika. Saya guru matematika, misalnya saya ingin mencari tentang penelitian matematika di masa pandemi gitu kan. Misalnya kita bisa cari COVID-19 matematik. Dan di sini juga tersedia penelitian-penelitian dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu susah. Jadi sebentar. Ada kipas angin yang hidup, Pak Pur. Oke, tolong di-unmute dulu. Oke. Baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada berbagai macam penelitian dari luar negeri yang Bapak dan Ibu bisa download juga secara gratis. Oke.
Ini misalnya, ini bahkan dari Saudi Arabia ini. Mathematical modeling of the effect of quarantine rate on controlling the infection of COVID-19 in the population of Saudi Arabia, gitu kan? Ini model matematika dari apa namanya COVID-19, populasi COVID-19 yang ada di Arab Saudi. Nah, ini Bapak dan Ibu, misalnya saya ingin download agar perpustakaan saya bisa nambah, saya tinggal klik aja di download PDF. Oke. Ini mudah sekali kita bisa dapatkan hasil penelitian-penelitian dari luar negeri yang bisa menginspirasi kita dan bahkan kita bisa terapkan di sekolah kita. Nah, ini tampilannya, ini tampilan jurnalnya, Alexandria Engineering Journal. Oke. Ini penelitian yang dilakukan di Arab Saudi, tapi meskipun di Arab Saudi, Bapak dan Ibu, bahasanya masih bahasa Latin ya, tidak bahasa alih batasa ya. Ini model matematika. Ya Allah, meninggal itu lagi model matematika. Ini bukan cuma turunan, ini keturunan. Nah, ya Allah. Oke, ini saya download. Bah besok baca. Pikirkah kita otomatis. Ini saya download aja. Jadi saya punya jurnal. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin modelnya bahasa Indonesia juga boleh. Misalnya hasil belajar matematika, misalnya matematika di masa COVID-19 misalnya. Nah, ini juga ada banyak terlalu panjang kayaknya dia enggak. Please check 40 posts. Oke, hasil belajar matematika aja lah. Oke, semoga ada. Oke, hasil belajar matematika. Nah, ini ada. Ini penelitian ini penelitian Indonesia ini, tapi sudah di bahasa Inggris kan. The implementation quantum teaching method for graduate through upgrade hard skill and soft skill. Case study on management accounting class. Oke, lah ini saya download aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, oke, ini saya tinggal download aja. Lumayan malam hari ini hampir 100 kita, 94 partisipan. Nah, ini ada dua artikel, ada 1 majalah, ada 2 buku. Berarti ada 5 yang bentuk PDF ya, 1 bentuk EPUB. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir saya sudah cukup dulu sumbernya pada malam hari ini. Apalagi saya akan menggunakan tool perpustakaan digital yang gratisan. Kalau gratisan berarti buku yang kita upload 1 hari nggak banyak, paling cuma 5, 1 hari cuma bisa upload 5 buku. Tapi kan lumayan 5 buku ya kan? Beli buku aja nggak sampai 5 1 hari kita kan? Baik Bapak dan Ibu, ini saya close aja semua sumber-sumber ini atau biarin aja lah. Saya buka tab baru, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya kita ingin buat perpustakaan digital, saya biasanya menggunakan yang gratisan. Mungkin Bapak dan Ibu punya platform lain, nanti boleh di-share ke kami. Jadi biar kita bisa tahu ternyata ada platform lain, dan saya juga yakin pasti ada platform lain. Saya gunakan ini Bapak dan Ibu, fliphtml5.com, fliphtml5.com. Ini saya share di kolom chat lagi. Oke, saya share di kolom chat. Oke. Nah, ini dia Bapak dan Ibu untuk membuat perpustakaan digital kita, fliphtml5.com. Mohon maaf Bapak dan Ibu, malam hari ini saya tidak ke arah membuat buku digital. Nanti kalau misalnya kita punya waktu yang lebih luang dalam bentuk pelatihan, nggak apa-apa, nanti kita buat bagaimana cara membuat buku digital yang tidak menggunakan jaringan internet. Ini Bapak dan Ibu sepenuhnya menggunakan jaringan internet. Kalau yang ini kita sepenuhnya menggunakan jaringan internet. Tadi kita download buku berarti pakai jaringan internet, dan kemudian kita akan membuat perpustakaan digital juga pakai jaringan internet. Nah, di sini Bapak dan Ibu di fliphtml5.com, susah banget bilangnya, fliphtml5.com, Bapak dan Ibu selain bisa buat buku digital, selain bisa buat perpustakaan digital, buku-buku yang Bapak Ibu download itu juga bisa dibuatkan bisa dibuatkan ke buku digital.
Oke, ini ada make flipping book. Make flipping book ini artinya kita bisa buat sumber tadi yang PDF tadi jadi buku digital. Cuman bedanya apa? Bedanya yang misalnya nanti kalau kita mau buat pelatihan, bedanya apa? Kalau buku digital yang kita buat sendiri, Bapak dan Ibu, tentu kita bisa mendesain dengan ada videonya di situ, ada video di buku digital, ada apa namanya, ada suara di buku digital. Nah, kalau buku digital yang kita buat ini itu tidak ada yang itu, hanya bentuknya flip saja. Nah, kenapa? Karena memang yang kita download adalah PDF yang biasa saja. Baik, sekarang Bapak dan Ibu, karena kita baru dan saya akan mencoba memulai dengan sesuatu yang baru, tidak dengan akun yang sudah saya miliki. Jadi saya juga akan memulai dengan sesuatu yang baru. Semoga berhasil. Karena biasanya kalau baru-baru saya agak kurang berhasil. Semoga malam ini berhasil. Kalau nggak berhasil nanti saya ke akun yang sudah ada. Baik, Bapak dan Ibu, kalau sudah di flip html5.com, Bapak dan Ibu silakan klik di sign in. Oke, Bapak dan Ibu silakan klik di sign in. Baik, di sini Bapak dan Ibu bisa sign in menggunakan Google. Bapak dan Ibu bisa sign in menggunakan Facebook Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mendaftar ulang. Saya nggak bisa sign in pakai Google karena sudah ada akun saya. Kalau di Google saya langsung ada akun. Jadi nggak seru karena di situ sudah ada bukunya, sudah di-set dan sebagainya. Saya ingin memulai sesuatu yang baru Bapak dan Ibu, maka saya klik di sign up. Oke, Bapak dan Ibu yang mau ke Google silakan sign in with Google, silakan. Saya mencoba sesuatu yang baru, saya klik di sign up. Oke. Saya klik di sign up. Nah, saya harus register dulu. Oke, saya harus register dulu. Saya register pakai akun ini aja deh, pakai akun IG aja. Pakai akun Guru Inovatif aja. Pakai akun apa namanya? Pakai akun Microsoft aja. @guruinovatif.com. Bapak dan Ibu yang sudah punya akun Guru Inovatif boleh coba juga. Saya pakai akun ini. Oke, ini diterima. Kemudian passwordnya apa ya? Passwordnya bulat hitam 8 buah. Nya lu buka ketua aku. Sebentar, saya cek. Passwordnya Jakrung, oke lah. Nya menyukup buka Jakrung ni cak kerana nanti. Ada. Jakrung. Ijakrung 22 sa. Oke, kita coba ya Ijakrung 22 sa. Oke. Ijakrung 22 sa. Ini lahirnya Ijakrung. I'm not robot. Oke, I accept. I accept ini berarti saya dari Jawa Barat. Oke. Kemudian sign up. Oke. Tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Mungkin sementara menunggu Pak Putra mau nyanyi-nyanyi silakan. Ini kayaknya besok pagi baru selesai. Enggak. Ini udah selesai. Verification code kapan loh? Oh, dia kirim ke email. Oke. Ini bagus juga nih. Ini kirim ke email saya. Buka email dulu ya. Email lo jadi buka liro nih Pak Jo. Sini cek kan. Apa tengah nak bilang. Oke, Outlook. Oke. Yes. Oh, kenapa? Oke, sebentar Bapak Ibu saya ambil kode verifikasi 464306. Oke, 464306. Apa loh? 464306. Verify account. Apa loh? Terlambat kayaknya. Semoga berhasil. Oh ya, oke, alhamdulillah. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, tampilan kita seperti ini. Tampilan setelah kita masuk pertama, tampilan seperti ini. Nah, ini ada upload PDF yang nanti akan dijadikan buku. Tapi sebelum ke sini, Bapak dan Ibu, sebelum ke upload PDF itu upload yang sumber yang kita ambil tadi. Oke. Ini kalau misalnya ada upgrade your account, kalau misalnya kita klik di upgrade,
ini kita akan ditawarkan harga flip ini Bapak dan Ibu, harga flip HTML5. Jadi ini harganya Bapak dan Ibu, kalau yang malam hari ini gratis, kapasitas simpannya 20 GB. Oke, kapasitas simpannya 20 GB. Publication upload per day yang kita bisa upload per hari itu hanya 5 buku. Kan lumayan 5 buku ya. Kemudian dia ada watermarknya. Oke, ada watermark. Jadi kalau kita beli Bapak dan Ibu, ada yang $149 per tahun. Oke, ada $149 per tahun. Ini kali aja 16.000. 149 kali 16.000. Oke, mungkin ya insya Allah masih sanggup lah kalau sekolah-sekolah di Aceh, sekolah-sekolah Pak Faisal, insya Allah masih sanggup lah. Bisa dimanfaatkan yang ini. Nah, apalagi tapi malam hari ini malam hari ini Bapak dan Ibu kita pakai yang gratis dulu ya. Pakai yang free aja. Ini saya close dulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa upload, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu saya tutup aja dulu. Oke, saya tutup aja biar kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Tampilan defaultnya seperti ini. Oke, tampilan defaultnya seperti ini. Ini namanya kita. Oke, ini nama kita. Kita bisa setting di sini. Kita klik di nama ini. Nah, ini kode yang kita bagikan ke orang Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya kita sudah bayar, ini nggak ada lagi fliphtml5.com bookcase ini nggak ada lagi. Jadi ini langsung linknya link perpustakaan kita. Misalnya linknya pustaka SMK Negeri 1 Julo misalnya. Jadi yang ini nggak ada lagi flip HTML5. Kalau kita ngambil yang berbayar. Tapi kalau misalnya kita ngambil yang gratisan, ini tetap karena ini hak reman ya, hak reman dia. Nah, jadi kita juga bisa rubah. Ini kan masih kelihatan punya kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau setting, kita bisa klik di nama kita ini. Oke, di nama kita ini kita bisa setting. Oke, setting ya, bukan sinting. Oke, kita setting. Display name kita bisa ganti. Misalnya display name-nya pustaka SMA N1 Matangkuli misalnya. Nah, pustaka SMA N1 Matangkuli. Nah, ini saya tinggal save aja. Itu aja yang saya rubah. City, state, udah biarin aja. Oke. Nah, ini udah. Jadi sekarang di sini Bapak dan Ibu yang keluar adalah pustaka SMA N1 Matangkuli. Di sini Bapak dan Ibu, kalau kita ingin custom domain, kalau yang ini kita bisa ganti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa ganti nama jadi pustaka SMA N1 Matangkuli, nggak ada lagi flip itu. Nah, tapi kita harus beli. Nah, kemudian kita bisa ubah image untuk logonya, tapi kalau versi gratisan nggak bisa. Kalau ini misalnya saya upload new image, ini tetap nggak bisa. Jadi dia minta ke Pro. Jadi nggak bisa dengan yang model ini. Nah, jadi yang hanya bisa kita ganti ya paling nama doang, Bapak dan Ibu. Tapi itu juga sudah lumayan bagus ya. Baik, saya langsung kemari Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kita bisa pilih kayaknya bookcase-nya. Oh enggak kayaknya. Oh coba new bookcase. Oh tetap dia tetap ini yang gratis yang model seperti ini. Baik, kembali lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk menambahkan buku? Oh sebentar, ini kita bisa edit apa ya? Oh edit urutan. Oke, nanti aja edit urutan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, coba ini settingnya apa? Karena saya banyak penasaran. Oh, oke. Ini kita bisa klik di setting ini. Oke, ini ada setting. Bapak dan Ibu, ini title-nya misalnya Khairuddin, Bapak dan Ibu bisa ganti. Ini jadi pustaka Man 1 Matangkuli. Oke, kemudian saya nggak pakai password. Skinnya red, mungkin Bapak dan Ibu tidak suka dengan skin yang red, saya ganti dengan yang warna gold. Oke, kemudian oke lah, kita simpan aja, kita lihat apa kejadiannya. Ini kan jadi pustaka SMA N1 Matangkuli, ini pustaka SMA. Oke, jadi
nggak ada lagi nama Khairuddin. Oke. Nah, ada yang raise hand, mungkin ingin tanya langsung, boleh? Boleh, silakan. Sebelum kita lebih jauh, silakan. Dibuka mikrofonnya. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, silakan bertanya langsung. Diberi kesempatan untuk 3 orang Kayaknya suara penanya Pak dulu. Pur kecil ya? Atau di kuping? Pak Khairuddin. Iya. Ini mau tanya kan, itu kalau ada yang berlabel DOI, itu gimana kita cara downloadnya? Sebenarnya kalau desain direct pun Bapak kalau label DOI juga bisa kita download, nggak masalah. Kan Digital kurang ini kalau desain direct itu memang menjadi referensi utama juga sih. Desain direct. Cuma kalau ada yang terlalu yang spesifik kan nggak terlalu ini juga kalau desain direct itu. Saya kok jadi misalnya gimana Pak Indra? Ada nggak kiat-kiat untuk menembus DOI itu? Oh, itu topik lain Pak Indra. Kalau kiat-kiat menembus DOI itu Bapak dan Ibu digital object identifier. Jadi itu adalah bagi kita penulis, kemudian kita upload ke sebuah jurnal yang terindeks dengan DOI itu menjadi sesuatu yang berharga Bapak dan Ibu. Itu punya nilai. Cuman kalau bagi kita guru terlalu tinggi kalau ke DOI Bapak dan Ibu. Tapi itu nanti jadi bahasan lain. Itu jadi bahasan menarik Pak Hendra. Apalagi kalau misalnya kemarin kita sempat duduk dengan dosen-dosen dari Sakwala, tapi kok kayaknya nggak jadi gitu ya. Saya malah berharap kita punya pelatihan academic writing. Jadi guru-guru itu juga jago menulis untuk menulis artikel ilmiah. Jadi bisa tembus ke nanti mungkin Pak John Darmawan gitu kan bisa bagi-bagi pengetahuan ke kita bagaimana menembus kita, Pak Faisal juga. Kadang-kadang kan ada ini aplikasi websitenya tuh SCI Hub itu kadang-kadang nggak tembus itu DOI itu, makanya saya mutar otak juga itu. Iya, itu tergantung ininya juga Pak, sebenarnya tergantung dari reviewernya. Kadang tulisan kita itu tidak memenuhi standar dari mereka. Nah, tapi itu bahasanya lain kok Pak. Oke, baik. Yang raise hand yang lain silakan. Silakan Bu Wahyuni dari Aceh Utara, sudah raise hand itu. Oh iya, terima kasih untuk Bapak pemateri kita, Bapak narasumber kita pada malam hari ini yang telah, dan juga Bapak host. Maaf saya terlambat bergabung ini kan. Jadi terkait dengan perpustakaan digital dan baru saja adanya cara membuat flip HTML5 ya, yang kelima ini. Dan alhamdulillah saya ada beberapa buku yang sudah saya buat juga di sini di flip HTML ini. Nah, ketika kita hilang suaranya atau bisa yang hilang? Iya, suara saya hilang ya? Sudah? Barusan. Nah, ini ada lagi. Oh iya, jelas. Udah ya. Oke. Kan buku yang kita masukkan ke dalam flip ini buku yang kita desain sendiri tanpa ada editor dari yang lain. Nah, apakah itu bisa jadi buku referensi bagi siswa atau ya minimal siswa kita lah kan? Ini kan buku yang kita masukkan ke dalam perpustakaan digital dengan menggunakan flip HTML ini tidak ada editor yang lain dan juga tidak ada ISBN-nya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai referensi atau hanya sebagai bahan bacaan saja? Demikian. Kalau untuk jadi referensi, apakah buku harus memiliki buku editor baru kita katakan bahwa buku tersebut menjadi suatu referensi, atau apakah harus ada ISBN? Pertama gini loh, ISBN itu sebenarnya tidak menuntut editor. Bapak dan Ibu yang ngurus ISBN itu tidak, buku-bukunya bahkan banyak yang tidak terediting, karena buku-buku yang belum jadi pun itu bisa keluar ISBN. ISBN itu tidak ada kaitannya dengan editor. Editor itu sebenarnya menyempurnakan konten buku kita dengan dengan reviewer yang lebih ahli. Mereka melihat tulisan, kemudian arah baca, dan kemudian dalam tanda petik nyawanya paragraf-paragraf kita yang tersusun dengan rapi. Nah,
Tapi kalau dikatakan apakah buku kita itu bisa dijadikan referensi, untuk menjadi referensi Bapak dan Ibu pustaka misalnya, itu kan tidak pernah menuntut adanya ISBN, ya kan? Dan belakangan terbitan-terbitan itu juga sudah sangat mudah untuk menerbitkan buku bahkan tanpa editor sekalipun. Meskipun menjadi sebuah syarat bagi penerbit harus ada editor, tapi kita juga paham banyak sekali banyak sekali penerbit-penerbit yang hari ini muncul sebenarnya tidak terediting, tidak ada editor meskipun ada namanya. Nah, jadi satu, yang kedua, kalau misalnya saya punya karya buku digital, apakah karya buku digital saya itu boleh di ISBN-kan? Sangat memungkinkan Bapak Ibu. Jadi karya-karya Bapak dan Ibu jangan pernah khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu nulis, Bapak dan Ibu punya buku, Bapak dan Ibu hanya nulis di dalam bentuk PDF, kemudian Bapak dan Ibu nggak publish secara fisik, Bapak dan Ibu bisa urus ISBN. Dan ISBN digital itu jauh lebih murah. ISBN untuk buku digital maksud saya itu jauh lebih murah ketimbang ISBN untuk untuk buku-buku fisik. Saya ingat ketika saya masih aktif sekali di Siameo, itu bahkan kita pernah membantu di Siamolek ya. Kita pernah membantu beberapa teman-teman di Indonesia yang menulis buku digital, kemudian kita usahakan ISBN-nya. Jadi Bu Wahyuni, kalau Ibu punya karya, Ibu masih sangat terbuka untuk mendaftarkan, memperoleh ISBN secara digital, buku digital. Percetakan dan sebagainya, itu sebenarnya untuk urus ISBN, Ibu hanya butuh layout editor, layout covernya, kemudian daftar isi kata isi buku Ibu, insya Allah Ibu sudah dapatkan ISBN. Jadi gitu Ibu. Ya, terima kasih jawaban yang diberikan, sangat ternyata lebih memudahkan ya perpustakaan digital ini ya. Dengan kemampuan kita bisa men-sharekan hasil karya kita di Flip HTML dan untuk mengurus ISBN pun sangat murah ya. Terima kasih Pak Khairuddin. Ya, sama-sama. Pak Pur, saya boleh minta break sebentar sekitar 5 menit. Ya, ini boleh. Mau saya kembalikan Aisyah dulu ke ubinya ini, sekalian saya ganti headset. Bentar ya Bapak Ibu, 5 menit ya. Bapak dan Ibu, sambilan istirahat, mari sama-sama kita melihat iklan ya. Oke. Ya, rambut kawin. Saya punya Pak Pur. Punya. Dekor pesta nih ya. Oh kakaknya beres kan lagi sponsor. Ini kenapa ada acara makan-makan nih Pak John? Ya. Kenapa ada acara makan-makan nih? Ini sponsor, Bu. Oh iya. Baik, Bapak dan Ibu sudah melihat ya, ini acara kita disponsori oleh Bandarivi. Jika Bapak dan Ibu ingin memesan catering, silakan hubungi Bandarivi ya, yang berada di Kota Banda Aceh.
Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai lagi karena Pak Khairuddinnya mau sedang jeda, sedang istirahat, Bapak dan Ibu persiapkan juga beberapa pertanyaan. Kalau tidak mau menanyakan secara langsung, boleh Bapak dan Ibu di chat di kolom komentar ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya baca. Oke. Bagaimana Pak Khairuddin? Sudah siap? Atau kita jeda lagi? Sudah siap. Oke, sudah siap. Ini kok backgroundnya jelek. Oke, Pak Khairuddin. Sudah sangat keren tuh. Dengan Iron Man gitu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan atau kita lanjut dulu biar nanti sekalian. Ini kita belum belum upload buku. Jadi kan kita udah tadi kita udah ngambil sumber tuh. Kita udah ngambil sumber. Kemudian kita ingin upload buku-buku kita sekarang. Oke. Kita lanjut dulu ya, nanti kita lanjut ke pertanyaan ya. Ini saya share screen lagi Bapak dan Ibu sekalian. Background Pak Kai nggak bagus belakangnya. Oh, oke. Background saya harus saya ganti berarti ya. Yang penting orangnya ganteng. Kalau itu bawaan orok. Memang keren. Ini juga mau pupu, kenapa kan lagi yang mau pupu? Belum kan mau meh. Tapi udahlah. Oke. Ini saya lanjut Bapak dan Ibu. Ini kalau sudah seperti ini, kita ingin nambahkan buku sederhana sekali. Ini sudah jadi sebenarnya. Kita ingin nambahkan buku, kita tinggal add book aja. Kita klik di sini. Kemudian kita tinggal cari buku kita. Ini gimana? Mana bukunya? In this book. Coba. Oke. Come on. Oke, sebentar. Ini harus tambah bukunya. Oke, oh ya, ini tampilannya. No book yet. Nggak ada buku. Oke, Bapak dan Ibu nambah bukunya di sini di My Flip di default ya. Di sini ada Add New Book. Ini saya klik aja di Add New Book. Oke. Kemudian di sini tinggal kita upload PDF. Nah, di sini kita upload PDF. Cari bukunya tadi di download. Semuanya masih di download ya. Bisa nggak di upload sekalian semua? Jadi Bapak dan Ibu yang memungkinkan di ini ya di bentuknya PDF. Jadi jangan bentuknya EPUB. Jadi kalau misalnya dapat buku EPUB kayaknya nggak bisa masuk. Ini saya coba kelima-limanya. Oh enggak, satu-satu dia bisa. Satu saya coba ini tadi artikel ya. Artikel uploading. Nah, kalau misalnya mau diganti, ini ganti misalnya artikel apa tadi ya? Artikel matematika. Nah, ini satu. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ada 9 halaman. Oke, yang punya tadi ya, yang artikel tadi. Ini saya klik di apply saja. Oke. Satu artikel masuk. Oke. Adik, cager mama mana ya? Waduh, nggak tahu di mana ya. Oke, kita lihat ya. Ini. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah masuk satu. Oke, kemudian kalau misalnya kita tambah lagi, biar saya tambah 5-5-nya ya. Ini saya klik upload lagi. Saya tambah yang kedua ini COVID di Arab Saudi ya. Ini berarti namanya pola matematika COVID-19 Arab Saudi. Oke. Ini apply aja. Oke.
Nah, sepertinya kalau sudah seperti ini, kalau kita klik apply dan kemudian balik lagi, berarti kayak ini juga udah. Saya tinggal close aja di sini. Nah, ini juga udah. Ini udah masuk. Lagi majalahnya si majalah media 100%. Oke. 100% uploading, converting. Ini kalau yang banyak gambar seperti ini biasanya agak lama, Bapak. Oke. Kalau misalnya agak lama, Bapak dan Ibu boleh miringkan komputer sebelah kanan ya, biar lebih cepat upload. Oke. Ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cek apply. Oke, ini kalau udah masuk juga. Oke, ini saya tutup. Sudah 3 ya. Terus nanti kita lihat tampilannya. Tampilannya kemudian ini tentang Nelson Mandela. Oke. The Unkillable Soul. Title-nya ini saya hilangkan PDF drive. Kalau deskripsinya nggak apa-apa. Bapak dan Ibu yang ikut, boleh bareng-bareng Bapak dan Ibu. Dicoba juga, insya Allah malam ini jadi pusakanya. Jadi duduk-duduk udah punya pusaka. Oke, dan terima kasih sampai saat ini masih bertahan 94 partisipan. Susah loh untuk sebuah webinar malam yang bisa sampai hampir 100 itu memang lumayan nyita. Karena pada malam hari ini sebenarnya juga berlangsung webinar yang saya pikir paling besar bisa untuk guru, yaitu Sadar ya, Saracen dalam Jaringan. Pak Kai. Ya. Itu pustaka digitalnya bisa connect dengan Google Scholar itu enggak? Ini enggak lah Pak. Google enggak ya? Google Scholar enggak hari. Google Scholar kan dia connect-nya kepada jurnal-jurnal yang terindeks secara digital, tapi kemudian kita juga harus ditarik sama orang. Berarti cuman linknya aja yang kita kopas ya? Link yang kita kopas maksudnya? Ini nggak kopas link Pak, malah upload file Pak. Oh enggak, maksudnya orang kalau mau akses punya kita ini kita kopas link ini kita berikan. Kita share linknya. Kita share link. Oke. Oke, ini buku Mandela. Ini lumayan ya, lumayan berat, lumayan lama. Oke. Converting, tunggu sebentar. Jadi satu hari yang gratis ini Bapak dan Ibu kita bisa upload 5 buku. Oke. Nah, kapasitas nyimpannya 20 GB. Jadi bukan tergantung dari buku. Misalnya Bapak dan Ibu sudah nyimpan misalnya 100 buku tapi belum sampai 20 GB, Bapak dan Ibu masih bisa nyimpan lagi. Nah, di sini kerennya Flip HTML5 Bapak dan Ibu. Untuk hal-hal lain Bapak dan Ibu misalnya untuk menambahkan stylingnya bagaimana, template-nya bagaimana, itu Bapak dan Ibu bisa eksplorasi sendiri ya. Nah, ini sudah, saya tinggal klik saja di apply. Ini udah jadi. Nah, ini udah 4 Bapak dan Ibu. Kalau mau lihat yang sudah kita upload Bapak dan Ibu, kita tinggal klik saja di pustaka ini. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, ini tampilan yang sudah kita upload dari artikel kita sampai dengan buku Nelson Mandela. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin merubah urutan, misalnya majalah bubunya di pertama,
Bapak dan Ibu bisa edit, kemudian Bapak dan Ibu bisa ubah di sekuennya. Sekuen ini urutan, Bapak dan Ibu bisa tarik. Bapak dan Ibu bisa tarik ini, kemudian Bapak dan Ibu bisa bawa misalnya dia ke left. Nah, kemudian klik di done, selesai. Oke, jadi majalahnya pertama, Nelson Mandela yang kedua, seperti itu. Nah, jadi deh Bapak dan Ibu, ini udah selesai. Apa yang kita bagikan kepada orang yang ingin melihat perpustakaan kita? Orang yang ingin melihat perpustakaan kita, yang kita bagikan yang ini, yang tadi ditanya sama Pak Hendra, yang ini, link yang ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lihat perpustakaan saya, baca majalah Bobo, baca Nelson Mandela, baca tentang COVID di Arab Saudi, Bapak dan Ibu tinggal saya copy pastekan yang ini saja. Oke, ini linknya. Sudah jadi. Oke, saya tinggal kirim. Kalau barcode itu Pak Kai? Barcode bisa. Dia langsung nge-scan, Pak. Scan aja barcode-nya. Kalau mau dibagi barcode tinggal di crop aja, tinggal taruh aja, tinggal bagi aja. Dah, udah jadi gitu. Pakai rubah nama itu kok ada pustaka semua satu matang kulit itu dari mana kita anunya Pak? Kayak ketinggalan tadi. Ini Pak. Ini di sini. Nah, di edit nih. Edit setting ini Pak. Edit setting Pak. Klik aja sekali, kemudian nah di sini Pak. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang dapat saya bagikan pengetahuan minim saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Wow, keren banget ya ilmu kita malam ini, luar biasa. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak Kai. Ada banyak nih, ada 3 yang bertanya. Kita persilakan dulu. Yang pertama dari Ibu Cut Nurul Anis. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Khairudin. Waalaikumsalam Bu Cut. Ya, terima kasih Pak Kai. Sangat bermanfaat sekali ilmunya malam ini Pak Kai ya. Ini saya mau nanyakan apakah nanti pustaka digitalnya ada limit waktunya? Misalnya kita dalam sebulan atau dalam setahun itu kita nggak pernah ada yang buka atau yang mengunjung ke situ. Apakah ada masa istilahnya dibekukan pustakanya atau gimana Pak? Enggak. Atau bisa terus gitu? Bisa terus. Bisa terus. Bisa terus. Walaupun pengunjungnya nggak ada dalam 1 bulan tuh kosong gitu, nggak ada yang masuk ke ininya, nggak apa-apa Pak ya? Ya, kriterianya gini, Bu. Nah, ini dia kriteria. Kalau kita pakai yang gratis, kriterianya cuma ini, Bu. Kriterianya dia apa namanya? Kapasitas kita aja dibatasi. Kapasitas kita yang ini dibatasi. 20 giga. Nah, itu aja dibatasi. Yang kalau dibatasi waktu enggak. Nah, terus kita dibatasi halaman buku. Halaman buku kita itu untuk 1 buku nggak boleh lebih dari 500 buku. Nah, 500 halaman, nggak boleh lebih dari 500 halaman. Ini kalau kita pakai yang gratis. Yang lain aman Bu, nggak pakai waktu sekian bulan nggak pakai. Nah, kriterianya di situ. Nah, itu kalau misalnya pakai gratis. Jadi nggak apa-apa, aman Bu, nggak dipakai berbulan-bulan, bertahun juga masih. Yang penting kita masih ingat akun kita. Oh ya, makasih Pak Kai. Ntar ajak Pak John lah buka. Ini saya belum praktek nih. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Karena nggak megang laptop. Ntar ajak Pak John ya ke mana Pak John kita buat Pak John. Undang mau pulang dong. Makasih Pak Kai. Baik, terima kasih Bu Nurul Anis telah bertanya. Oke, selanjutnya untuk Ibu Fauziah ya dari Aceh Jaya. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini Bu Bendahara. Bu Bendahara IGI Aceh Jaya. Bukan Pak. Oh, saya kira ini Bu Bendahara sudah semangat sebenarnya Pak Bendahara. Ya, bukan. Bendaharanya Ibu Yusni. Saya cuma pengurus lain aja. Jadi terima kasih kepada Pak dan juga kepada fasilitator pada malam hari ini. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya pribadi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah perpustakaan digital ini sistemnya jika misalnya dipinjam oleh siswa kita, jumlah siswa yang meminjam itu banyak sekali misalnya,
apakah seperti perpustakaan Ipusnats itu masuk ke dalam antrian, Pak? Oh, oke. Mungkin itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Kemudian di perpustakaan digital ini, apa kita bisa melihat jumlah dari yang sudah mendownload, misalnya jumlah siswa yang sudah membaca buku yang tersedia di perpustakaan nasional digital ini. Mungkin dua itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produknya .com itu, Bu, itu servernya besar-besar. Jadi kalau misalnya kayak html5.com itu berarti servernya besar. Jadi itu tidak pernah ada antrian kalau yang seperti itu. Jadi orang bisa mengakses, aksesnya orang bisa membaca. Karena kan sebenarnya yang diambil itu linknya, diambil itu linknya. Jadi nggak ada daftar antrian, nggak ada harus nunggu orang balik dan sebagainya, enggak. Nah kemudian apakah kita tahu misalnya yang baca buku itu berapa orang? Yang di buku itu berapa orang yang sedang baca majalah buku berapa orang? Apakah kita bisa tahu? Bisa. Tapi kita harus pakai fasilitas berbayar. Bisa statistik ini hanya pada fasilitas berbayar. Nah, jadi dia bisa kalau di versi Pro dia baru bisa. Gitu. Nah, kalau yang versi ini nggak bisa. Kita nggak tahu berapa orang yang lagi ngeklik lagi baca, kita nggak tahu. Karena ini yang saya pikir Flip HTML5 ini bagusnya adalah mereka membuat kita gairah untuk membuat perpustakaan kita versi kita sendiri kalau dalam versi yang gratis. Nah, sedetil itu. Nah, jadi seperti itu. Halo. Iya, baik Bapak. Terima kasih banyak. Sudah mencerahkan. Terima kasih juga Bu Fauziah ya. Oke Pak Kai, selanjutnya ada lagi ini dari Pak Lukman Hakim. Ya, gimana Pak Lukman? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya, Pak Master Khairuddin. Ini Pak, tadi kan telat. Cuma sekedar apa yang ingin saya tanyakan ini kan, apakah buku yang kita upload itu hasil karya kita sendiri, kemudian dengan berapa halaman atau berapa kapasitas yang bisa kita upload per buku, kemudian apakah kita boleh mengambil misalnya buku-buku yang ada di perpustakaan umum, kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, sebelum adanya hasil karya kita misalnya, atau apakah bentuk-bentuk apa saja yang bisa kita masukkan di sini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Lukman. Yang pertama, sedari tadi yang saya praktekkan bersama teman-teman itu adalah hasil karya orang lain. Oke, hasil karya orang lain. Jadi ini semua hasil karya orang lain. Ini majalah buku Nelson Mandela, artikel penelitian, itu hasil karya orang lain. Jadi boleh Pak, formatnya PDF. Jadi nggak boleh lain, nggak boleh yang lain. Jadi formatnya PDF Pak. Oke. Kemudian Pak, apa lagi tadi pertanyaannya? Yang punya orang boleh. Itu intinya. Sebelum ada punya kita, punya orang boleh. Kalau punya kita ada, punya kita lebih bagus ya. Ya kita lebih bagus, tapi formatnya PDF. Oh, kapasitasnya. Kapasitasnya ini, Pak. Kapasitasnya kalau yang malam hari ini kita pakai yang gratis. Kalau pakai yang gratis, kapasitasnya paling besar 20 giga kita dapat. Ini paling besar 20 giga. Jadi simpanan buku kita itu 20 giga. Satu hari kita diizinkan untuk mengupload 5 buku saja, nggak boleh lebih 5 buku. Kalau yang gratis ya. Kemudian per bukunya lebih dari 500 halaman. Nah, jadi itu yang diberikan kapasitas untuk kita dalam bentuk yang gratis, Pak. Oke. Nanti kalau berbayar silakan. Berbayar ini ada harganya $150.000 per tahun. Kali aja 16.000. Ini ada $300 per tahun. 300
300 kali 1.000 kali 15.000. Lihat tuh kali 15.000. Padu Pak Pur. Puji tadi tengok. Kira-kira gitu lah. Oke. Gitu Pak. Terima kasih Kak, langsung Nanti prakteknya. yang share rekaman nanti ini Zoom-nya punya IG. Insya Allah. Tapi Pak Pur dan teman-teman, Pak Nanda, saran saya jangan cuma pakai Zoom, live streaming aja sekalian. Jadi kalau live streaming di YouTube, siapa tahu nanti punya uang dari YouTube ya kan? Nah, ya kan nanti bisa kayak apa? Ustaz ya Pak Khairul dan teman-teman IG ya Pak Khairuddin sudah pakai kami pertimbangkan. pakai itu gimana? linknya apa bisa kita rubah dengan nama kita atau kayak mana kita edit? Link ini bisa diedit Pak, link ini bisa diedit tapi dengan catatan bayar Pak. Betul Pak Indra. Nggak bisa Pak, versi gratis ya bisa. Nah kalau dibayar ini bisa ubah. Luar biasa, mantap kali ini. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan berarti sudah sangat dipahami. Tinggal diterapkan aja nanti Bapak dan Ibu. Praktik. Ya. Yang ketinggalan materi Bapak dan Ibu bisa ngambil di rekaman. Ini Pak Kai ada yang bertanya di kolom chat. Oh boleh. Dari siapa nih? Dari Pak Muhammad ya. Dari Pak Muhammad katanya, apakah bisa dibuat kategori atau folder dalam pustaka digital tersebut? Misalnya kategori komik, kategori artikel dan lain-lain. Sebenarnya kalau di tampilan tidak Pak, tapi kalau kita buat metadata ketika kita upload bisa aja. Ini misalnya gini, ini saya upload satu lagi lah ya, karena ini masih bisa upload satu lagi, ini baru 4. Oke, ini saya upload satu lagi, jadi kita bisa bikin metadata. Nah, jadi ini upload, oke. Jadi satu lagi yang belum saya upload yang ini ya. Buku apa sih satu lagi? Oh, artificial intelligence. Oke, ini saya upload satu lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin buat kategori buku, Bapak Ibu, kita bisa di sini, Bapak Ibu. Ini ada kategorinya. Ini ada keywordnya. Jadi keyword ini memudahkan kita. Misalnya ini buku tentang teknologi, misalnya teknologi. Nah, teknologi. Kemudian buku tentang saya bikin separate by koma. Saya komakan. Kemudian ini saya buat non fiksi. Oke, nah. Ini kategorinya. Kategorinya kita bisa pilih kategorinya. Ini berarti kategorinya art fotografi. Apa ini kategorinya? Ini kategori yang tersedia di sini. Children, cooking, teknologi deh Kak. In science and nature. Oke. Ini ada sign. Oke. Nah ini kategorinya bisa seperti ini Pak. Jadi kita bisa bikin keyword, bisa bikin kategori, bisa aja. Nah, tadi saya lupa ke sana ya. Oke, kita bisa bikin keyword, bisa bikin kategori. Cuman kita tidak bisa bikin folder, Bapak. Jadi paling seperti ini kita bisa bikin. Oke, sebentar, ini lagi generating. Oke. Ini buku terakhir kita malam hari ini karena batasnya cuma 5. Judul bukunya adalah Artificial Intelligence. Keren covernya. Oke. Ya, ini saya close. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kita bisa bikin kategori, tapi kita tidak bisa bikin apa namanya? Kita tidak bisa bikin folder. Tampilan di siswa bagaimana? Yang kita kasih yang ini ya, yang kita kasih yang ini. Oke, yang kita kasih yang ini saya copy aja. Tampilan di siswa coba ya. Ini saya buka browser yang lain. Karena ini kan tampilannya di kita, tampilannya di admin, tampilannya di kita yang buat. Tampilannya di siswa coba kita lihat.
Tampilannya, nah ini. Bapak Ibu, nanti kalau tidak nama kita Pustaka SMAN 1 Matangguli. Nah, ayo. Ini tampilan di siswa. Kalau pakai Google Chrome kadang-kadang agak lama. Coba tetap di Edge aja lah. Satu lagi. Oke, tampilannya seperti ini, Bapak. Tampilan seperti ini nanti, Bapak. Jadi ini tampilan yang ada di siswa. Jadi kalau misalnya kita udah punya banyak buku, orang akan search itu berdasarkan apa? Berdasarkan judul boleh, berdasarkan kategori boleh, berdasarkan label juga boleh. Jadi mereka tinggal search aja di sini. Misalnya dia search tentang kategorinya, tentang apa namanya, tentang teknologi misalnya. Atau ya boleh tentang sains misalnya. Nah, nggak dapat, harusnya dapat ini ya. Yang ini sains ya. Oh ini sort by name. Science mungkin. Terus, Science. Ini kan gini ya? Oh nggak dapat. Ya, atau berdasarkan judul buku nggak tahu saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tampilan rak buku kita nanti seperti ini. Nah, jadi buku kita itu seperti di pustaka beneran di rak. Jangan. Nanti tapi buku kerja yang kemarin dipublikasi mantap. Bisa juga ditaruh seperti ini ya. Saya buku kerja Aceh Utara gitu ya. Di sini ada SMA Lusukun, SMA Matangkuli gitu ya. Sering juga. Ya. Mantap. Betul. Secara digital gitu ya. Betul. Oke, Bapak dan Ibu, itu terima kasih. Atau ada lagi Pak Pur, silakan. Halo Pak Pur. Iya Pak Herudin. Iya, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Oh, ada nih dari Ibu Ernawati ya. Ya Bu, dipersilakan Bu Ernawati. Ya Bu Ernawati, halo. Kayaknya cuman resen aja ya. Baik, terima kasih Pak Kai dan Pak Purnama. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suaranya kurang jelas kah? Iya, silakan Ibu. Oke. Agak terputus-putus Bu. Iya, silakan Ibu. Halo. Iya, silakan Ibu. Jaringan tangan. Iya, jaringan. Halo Ibu. Atau tulis saja Bu pertanyaannya. Pak Pur, ada lagi yang lain? Pak Khairudin, saya baca aja nih, ada beberapa pertanyaan lagi nih di sini karena Ibu Herawati ya tadi ya, mungkin jaringannya ya, makanya suara di sini agak terputus-putus gitu. Ini ada pertanyaan dari siapa ya nih ya? Ini sudah banyak sekali pesan, sudah tenggelam, jadi harus saya pilih dulu ya. Ini dari Ibu Mikial Bulkia. Ini pustaka apa bisa diterapkan untuk umum atau khusus sekolah tertentu saja gitu? Ya. Oke, bahkan untuk pribadi pun boleh Bu. Jangankan untuk umum, untuk sekolah, untuk pribadi pun boleh Bu. Karena kan dasarnya tadi pribadi, terus kita rubah jadi nama sekolah. Mau bikin pustaka gampong juga nggak apa-apa. Pustaka gampong digital, keren. Ya bisa Pak.
Iya. Ada lagi, Pak? Nah, ini dari siapa? Dari Ibu Novianti dari PD ya. Berarti dalam PDF semua ya? Maksudnya untuk mengupload ke video itu, Pak? Bukunya. Mana? Maksudnya yang diupload itu hanya khusus yang PDF saja gitu. Ini pertanyaan dari Ibu Novianti. Oh iya, yang diupload khusus yang PDF saja, Pak. Jadi nggak bisa yang lain. Formatnya format PDF. Jadi formatnya yang lain nggak bisa. Nggak bisa, walaupun video-video tidak bisa juga, Pak ya? Iya, nggak bisa. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, siapa lagi mau bertanya? Silakan raise hand. Oh, ada ini dari Ibu Mary Fardina. Silakan Bu Mary. Halo Bu Mary. Ya, baik. Terima kasih Pak Pur. Sebelumnya terima kasih juga Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Fardina dari guru SD Mina Satunong. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah untuk membuat digital pustaka digital ini membutuhkan ada email? Kalau Google sign in dengan Google aja bisa, Ibu. Nggak apa-apa. Tadi malah saya pakai Microsoft. Oh ya, berarti nggak bisa menggunakan nggak mesti menggunakan aplikasi khusus ya Pak? Nggak mesti sih Bu, pakai Google juga Bu. Pakai apa aja Bu? Oke. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mary. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nelly Suryani Satar. Gitu, silakan Bu Nelly. Mikrofonnya Bu Nelly, mikrofonnya dihidupkan. Ya. Assalamualaikum Pak Pur, Assalamualaikum Pak Kai. Salam. Pak, saya baru gabung ini Pak ya. Jadi materinya ketinggalan. Jadi tadi saya minta untuk materinya nanti dibagikan. Terus tadinya saya karena nggak tahu ini aplikasinya kita download duluan atau bagaimana ini Pak. Terus masalah bukunya bisa kita upload buku dari mana saja atau buku karangan kita sendiri, dan kalaupun buku karangan kita sendiri itu harus sudah ada izinnya atau bagaimana gitu. Itu saja Pak mungkin, terima kasih. Baik Bu Nelly. Assalamualaikum. Kayaknya Bu Nelly baru pulang taraweh Bu ya. Baru siap makan Pak. Baru makan, jadi baru teringat kan ada Zoom. Jadi apa yang ada pakai teman. Karena gabungnya jam sekarang kan berarti baru pulang tarawih. Oke. Iya. Enakan makan tadi Pak. Oh gitu. Baik Ibu. Pertama nanti rekamannya nanti dibantu oleh teman-teman di wilayah, nanti di-share di sosial media. Nanti tinggal di download aja, atau mungkin sudah di YouTube kan, tinggal lihat di streaming YouTube aja nanti. Yang pertama, yang kedua tidak pakai aplikasi Bu. Ini kita pakai berbasis web. Jadi platformnya tadi HTML flip.html5.com gitu. Kemudian bukunya diupload, boleh karya orang, boleh karya sendiri, boleh juga. Boleh ada ISBN, boleh nggak ada ISBN, nggak apa-apa juga. Jadi yang penting kan pustaka kita suka gue. Yang penting bisa manfaatnya itu bisa bermanfaat buat orang untuk pengembangan literasi kita. Itu. Ya. Boleh, terima kasih banyak Pak. Pak Kai, ini satu lagi Pak Kai. Terima kasih Bu Nelly. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak Kai, ini satu lagi Pak Kai. Ya gimana Pak? Itu hasil bukunya itu apa? Model bisa dibuka itu kan bagi siswa yang pas mau buka bukunya di download kan, apa dibuka bukunya itu lembar demi lembar seperti kita membaca buku secara nyata, atau yang membaca secara vertikal seperti kita download artikel kayak gitu dari halaman 1 dari atas ke bawah. Iya, Pak Indra tadi udah saya kasih kirim link pustaka saya, kalau diklik nanti ketahuan. Tapi yang pasti kalau ceritanya flip kan tentu gini-gini dia.
tentu kayak kita baca buku fisik itu flip gitu. Kalau narik ke bawah itu baca PDF biasa. Itu baca surat keputusan bahasa Indah kalau narik ke bawah. Kalau yang gini flip gitu. Oke. Oke, satu lagi Bu Juliani. Yang raise hand, silakan Ibu hidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, pertanyaan tapi ya, itu tadi pertanyaan pertama saya itu moodnya read saja atau memang bisa di-download. Mungkin belum terjawab tadi, mungkin apa saya tidak mendengar atau apa. Terus yang kedua mungkin hampir sama seperti pertanyaan Ibu tadi Bu Leni ya. Apa referensi kita, apakah bisa nanti mungkin saja kita membuat sebuah tulisan yang kita upload ke blog, mungkin kita jadikan PDF, belum ber-ISBN, belum dapat izin apa-apa, bisa tidak langsung saja kita masukkan ke situ, apa nanti tidak bermasalah. Kemudian lagi kalau misalnya nanti seseorang ingin mengambil isi dari pustaka kita sebagai referensi, katakanlah sebagai catatan kaki atau lain sebagainya, memungkinkan tidak bahwa link kita itu dijadikan sebagai referensi, apakah itu akan bermasalah atau memang harus bukunya langsung yang menjadi referensi? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, yang pertama bentuk pustaka kita nanti bagaimana? Bentuk pustaka kita Ibu nanti jadinya sebagai just view, hanya bisa dilihat, nggak bisa di-download. Oke, jadi bukunya itu model karena kan bentuk flip, jadi kan dia bentuk flip, jadi dia hanya just view, nggak bisa di-download. Karena kita upload PDF, tapi yang buka pustaka kita hanya bisa view. Yang pertama, yang kedua, boleh nggak buku yang belum ISBN, misalnya buku kita di-upload? Karena pustaka kita ya boleh-boleh aja. Ya kan nggak masalah. Kan? Kemudian, apakah orang boleh mengambil link kita sebagai referensi? Sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah isi tulisan yang ada di buku kita, kan ISBN bukan untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah. ISBN itu sama sekali tidak menggambarkan kualitas buku, nggak pernah ISBN menggambarkan kualitas buku. Jadi buku kita itu sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa buku kita tidak ada plagiasi atau kita aman dari rate-nya plagiasi, tapi kan nggak masalah mau dijadikan referensi bagi siapapun juga tidak masalah. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Begitu jawabannya. Sama-sama. Alhamdulillah saya paham. Baik Bapak dan Ibu, ini sebelum ada yang bertanya lagi, ini karena waktunya hampir jam 10 ya, kita jeda dulu sebentar ya, kita lihat iklan. Ya, boleh bertanya sedikit ya Pak? Boleh Pak ya? Gimana? Kita jeda dulu, kita nonton iklan dulu sebentar tadi, ya, dari sponsor. Tadi ya, boleh. Pak Pur, ya. Tadi kan sudah saya buka punya Bapak itu pustaka digitalnya. Cuma kalau kita pemiliknya untuk melihat berapa orang yang sudah membuka buku pustaka kita bisa Pak? Kalau bentuknya gratis nggak bisa Bapak. Kalau versi gratis nggak bisa. Kita nggak bisa statistik kalau di gratis Pak. Oh, berarti sudah di-share ikhlas ya Pak ya? Nggak bisa lihat berapa orang yang sudah mengunjungi ya? Nggak bisa Pak. Ya share ikhlas Pak. Kenapa nggak usah? Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita saksikan jeda sebentar ya iklan dari Banda Rivi. Acara ini disponsor oleh Banda Rivi.
lengkap nih kayaknya nih Pak Pur ya iklannya. Oke, Bapak dan Ibu, terlihat nggak iklannya tadi? Jelas, Pak Pur kalau makanan. Untuk acara kita malam ini disponsori oleh Bandarivi. Bagi Bapak dan Ibu yang ada saudaranya ataupun yang belum married, silahkan hubungi ya Bandarivi ya. Tersedia ada cateringnya dan juga weddingnya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan lagi Pak Kai. Kayaknya banyak sekali nih Pak Kai yang bertanya. Acara kita sampai jam 20.20 ya Pak, 22 ya Pak Kai ya, pukul 10 malam kita stop. Jadi kita beri kesempatan nih 3 orang bertanya lagi, Pak Kai cukup ya? Boleh. Oke, kita persilakan yang pertama. Tadinya saya pikir malah ketika saya ambil materi ini kayaknya ini nggak ada yang masuk pun malah. Iya. Memang materi ini sangat luar biasa memang, keren. Oke, Bu Misnan dari Nagan Raya Bu, dipersilahkan. Bapak, Pak. Pak Misnan, maaf. Oke. Baik, terima kasih Pak Pur. Ini luar biasa ilmu yang dibagi Pak Kai ini. Ya, jadi insya Allah kita akan terapkan di sekolah. Kebetulan juga lagi mau merancang untuk ke pustaka digital. Ini Pak Kai, satu aja pertanyaan saya. Itu yang sudah kita upload di pustaka kita tadi, bisa nggak kita hapus lagi Pak Kai? Bisa. Karena memang mana tahu kita salah upload atau bagaimana gitu. Bisa jadi karena buku kita anggap udahlah kayaknya kita ingin mengosongkan storage kan. Kita kan punya 20 giga tuh. Nah, jadi kalau misalnya ini kayaknya bakal bikin penuh, kita seleksi beberapa yang bisa buat ringan ya kita hapus saja. Bisa, Pak? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Misnan. Oke Pak Kai, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rusmita SPD. Silakan Bu Rusmita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusnita dari Aceh Tamiang. Sebelumnya juga pernah ketemu dengan Pak Kai di pelatihan literasi numerasi di Banda Aceh ya Pak ya. Oh iya Ibu ya. Iya Pak ya. Pak, saya sudah coba demo terus tadi di laptop. Oke. Tapi kok kesalahan saya, kalau Bapak tadi kan ada nama pustakanya gitu. Punya saya kok nama pustakanya tetap nama akun saya. Di mana salahnya tadi ya Pak? Oh, beda tangan mungkin Bu. Selalu seperti itu, nunggu sodor-sodorkan laptop ke Pak Kai gitu ya. Oke, sebentar. Saya share screen ya. Tadi pertanyaan sekaligus ya. Tadi Ibu kalau misalnya kita sudah di sini, ini di My Bookcase ini di pustaka ini kan nama Ibu di sini ya? Iya, nama akun saya. Ya, itu nama Ibu. Jadi kalau ingin merubah yang ini Ibu, yang di gear yang ini Ibu, yang di edit setting. Oke, yang di edit setting ini. Mana Pak? Nggak nampak. Oke, yang di bawah barcode Bu, yang di bawah QR code. Yang di bawah QR code ada gear edit setting ini. Oh, setting. Iya. Nah, edit setting itu. Nah, di situ Ibu ganti namanya. Di title Ibu ganti namanya. Oke, Pak. Sip. Nah, sekaligus saya ingin, karena lagi share screen, saya ingin jawab pertanyaan Pak Misnan lagi biar lebih tegas tadi. Tadi kan saya cuma jawab bisa. Nah, bisanya bagaimana? Bisanya di sini. Jadi kita klik di edit. Nah, kalau kita ingin buang buku yang tidak kita inginkan lagi, kita tinggal klik saja di salah satu. Saya klik di artikel. Nah, kemudian saya tinggal klik di remove. Jadi kita juga bisa buang yang buku-buku yang mungkin kita tidak butuhkan lagi ada di pustaka kita. Gitu. Itu udah terjawab dua-duanya. Oke, Pak Pur lanjut. Oke, terima kasih buat Ibu Rusmita SPD ya yang telah bertanya dari Aceh Tamiang Bu ya. Iya, dari Aceh Tamiang Pak Pur. Oke Bu, ini kayaknya tidak ada lagi yang bertanya nih. Oke, alhamdulillah. Bapak dan Ibu. Tinggal dicoba-coba, mudah sekali. Saya baca di kolom chat ya. Ada beberapa lagi yang di kolom chat yang belum terbaca. Mungkin ada satu lagi saya baca ya. Pak Pur, bentar Pak Pur. Saya kok dapat jawaban yang pertanyaan ini ya. Pertanyaan apa namanya? Pertanyaan tadi
Bisa nggak bikin folder-folder? Kayaknya bisa deh Pak. Bisa Pak kayaknya. Ini di MyFlip Bapak ada plus ini. Kayaknya Bapak bisa buat folder lagi. Nah ini kayaknya bisa. Nah ini bisa Pak. Bisa. Bisa Jadi ya. ada new folder. Nah kita bisa bikin folder. Jadi ini folder default. Ini folder default. Bapak dan Ibu kalau ingin bikin folder yang baru, ini ada new folder. Misalnya kita bikin folder namanya buku misalnya komik misalnya. Nah, create. Nah, bisa Bapak. Oh, keren. Nah, jadi nanti yang di buku default ada, defaultnya bisa ganti nama nggak ya? Coba saya lihat ya, bisa ganti nama nggak? Nah, alhamdulillah Pak bisa. Nah, bisa nanya. Ya, saya jawabnya terlalu cepat. Oke, gitu Pak. Ya, kalau mau ditambah lagi ini foldernya bisa Pak. Lanjut Pak Pur. Oke. Ini satu lagi ya pertanyaan. Oh ada nih Pak yang bertanya nih. Ibu Darmiati ya. Disilakan Bu Darmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aptia Pak. Setelah tadi ini kan saya udah coba buat yang buku ini sudah saya upload. Kemudian saya mau tanya gimana untuk buat link karena biar mereka bisa Bapak bisa ulang lagi, biar bisa saya share ke anak. Oh, oke. Linknya otomatis Ibu. Linknya otomatis. Oh, langsung kita ituin. Ya ini Bu linknya. Yang ini linknya. Flip HTML5 bookcase. Kecuali Ibu mau ganti nama link ini. Nah, kalau Ibu mau ganti nama link ini itu ceritanya lain. Misalnya Ibu mau ganti nama link ini biar terbagi lebih singkat, misalnya biar Ibu juga lebih hafal kan, mungkin ini juga susah dihafal ya. YBWW ini kan ini juga susah dihafal. Nah, kita juga bisa buat link singkat. Jadi ini kita blok aja. Ini saya copy. Kita bisa buat link singkat misalnya di s.id misalnya. s.id misalnya. Nah, s.id. Aduh, cepat-cepat. Oke. s.id. Nah, di sini kita login dulu. Kalau Ibu udah punya akun ya alhamdulillah. Kalau belum punya akun, bikin akun dulu di s.id. Tapi paling gampang selain s.id sebenarnya di Tini URL. Kalau saya biasa di s.id. Kalau di Bitly juga boleh. Nah, jadi dulu kan sama Pak Kai ya. Tapi kalau di Tini URL Ibu nggak perlu akun. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita tinggal pastekan aja. Nah, yang ini kita pastekan aja, kemudian kita tinggal short it. Nah, ini udah, ini link singkatnya. Nah, ini kita ganti lah ya, ini kita ganti. Nanti dipikir apa ini? Kan kita ganti aja jangan UIBH. Kita ganti misalnya pustaka SMANK. Saya belum punya singkatan bagus untuk SMA Matang Kulit. Nah, ini kita bagi ke orang juga boleh. Jadi yang kita bagi yang ini. Jadi kita nggak bagi link yang ini. Panjang-panjang ya, Pak. Panjang. Kita bagi link yang singkat ini aja. Nah, gitu Bu. Ya Pak, saya baru dapat, memang baru pustaka kami baru dikasih link kan yang gratisan, memang baru. Belum saya coba, memang ini kan alhamdulillah malam ini udah dapat ini. Desain itu alhamdulillah kemarin baru dikasih udah baru buka untuk SMA 7 udah ada dikasih link untuk pustaka digital. Jadi untuk bisa desain kan sudah mulai alhamdulillah sudah ada, malam ini udah bisa desain sendiri, mau coba untuk anak yang belum saya kasih belum ada email dari anak-anak. Jadi belum ini. Ada memang di dalam kelas mungkin tapi yang ini belum untuk pustaka. Karena saya sebagai kepala pustaka saya banyak terima kasih untuk dengan bahan ini yang Bapak kasih pada malam ini. Terima kasih. Ibu, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Bu Darmiati. Oke. Bapak Ibu kayaknya tidak ada lagi pertanyaan nih Pak Kai ini. Iya, kecuali yang di chat yang di chat nih. Ini pada tinggal yang di chat pertanyaannya. Ini ada dari Mukial Bulkiah. Ibu atau Bapak? Ada batas maksimal buku yang bisa diupload atau semakin banyak buku semakin mahal bayarnya?
nggak ada batas Pak. Kalau Pak atau Bu nih ya, nggak ada batas maksimal. Tapi batasnya batas storage, batas ukuran simpanan di langit. Jadi kalau yang gratis 20 giga. Kalau udah 20 giga nggak bisa upload lagi kecuali kita buang yang sudah ada, kita ganti. Jadi nggak apa-apa, banyak aja. Ibu Novianti PD, Bapak apakah ada kolom kita chat sama yang pinjam buku? Misal ada pembaca mau pinjam buku, sebenarnya karena buku ini tidak terbatas, jadi kayak mau pinjam aja, yang mau pinjam tinggal klik aja, ambil aja. Ini misalnya Pak Pur lagi baca buku Nelson Mandela di pustaka saya. Boleh nggak misalnya Pak Faisal juga baca? Boleh aja Bu, nggak apa-apa. Jadi pada saat yang bersamaan baca buku yang sama nggak apa-apa, karena sebenarnya orang kayak kita baca status Facebook seseorang. Apakah ketika Pak Pur lagi baca status Facebook saya, Pak Faisal tidak bisa baca? Bisa baca aja. Jadi sebenarnya kalau untuk pinjam-pinjam nggak ada aturan. Toh yang kita pinjam juga nggak ada batas, gitu Ibu. Jadi nggak perlu di-chat. Tinggal klik aja, baca aja, siapapun bisa baca. Nah, cuman ada statistik Bapak dan Ibu, buku kita yang paling banyak diklik yang mana? Yang paling disenangi orang yang mana? Itu ada statistiknya. Tapi statistik itu harus berbayar. Kalau yang versi gratis nggak bisa. Nah, gitu. Sepertinya sudah habis nih Pak Kai. Tidak ada yang tunjuk tangan, tidak ada yang ketik-ketik lagi di pesan chat. Assalamualaikum. Boleh satu lagi nggak, Bu? Ya. Oh iya, boleh. Samsiah ya, Ibu Samsiah Ismail. Iya boleh Bu, silakan Bu. Ini ibu pengawas nih, apa sih nggak boleh, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada dia lagi? Sorry, tadi ngepeng aja. Yang pasti senang nih malam nih, awal dari tahun 2022 ya. Pertama di Giwang langsung. Baik, terima kasih. Saya tadi terkesan mendengar banyak buku yang bisa dipublis dalam bentuk pustaka digital. Saya kebetulan mungkin punya sedikit. Hanya pertanyaannya bagaimana kalau ada misalnya opini-opini kita yang dimuat di media cetak, misalnya Serambi. Itu apakah bisa kita mampirkan ke situ atau bagaimana? Sebab tadi kan pokok bahasan semua di buku, apa memang harus dalam bentuk buku? Sementara tadi ada yang beberapa dokumen tulisan kita yang dimuat di media cetak atau media online lainnya. Bagaimana cara, apakah bisa gitu maksud saya? Bisa, Bu. Itu ya. Bisa. Kan dari tadi juga selain buku kita juga upload majalah, kita upload artikel. Oh, gitu ya. Tapi dengan catatan formatnya PDF. PDF ya? Itu. Tidak bisa link gitu ya? Enggak. Jadi kalau belum di PDF kan ya tinggal foto aja. Foto jadi PDF, udah jadi kan? Gitu ya. Di HP kita kan mudah kali mau jadiin PDF ya. Tinggal scan PDF jadi PDF, udah masukin aja. Iya, terima kasih Ibunya. Ini mungkin saya dari sini monitor nih. Pak John Darmawan mungkin bisa pandu oma-oma nih masih gaptek-gaptek. Pokoknya kalau urusan emak-emak lo semuanya itu urusan Pak John. Ya, makanya saya dari sekarang capteran. Capteran. Siap ya. Oke, terima kasih. Siap dibimbing ya Pak John. Terima kasih. Pak John menyena buka kuat Tuhan Pak Kak Long. Oh, siap. Pak Long akan buluka kuat tuhe, Pak. Ini. Buka kerabe. Buka kerabe, bere. Ya, terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan sehat semua dan bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rasa sudah cukup Pak ya, karena sudah jam 10 malam ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanya, silahkan ditanya di WhatsApp grup aja ya. Oke. Oke Pak Kai, terima kasih kepada Pak Khairuddin yang telah memberikan materi kepada kita semua. Mohon maaf ya sebentar. Mohon izin Pak Khairuddin. Ya silakan Pak Khairuddin.
nanti nomor Pak Khai saya masukkan ke dalam grup Megiwang IGI Aceh 2022 itu dalam durasi 1 minggu ke depan supaya kawan-kawan dapat dibimbing. Mohon izin Pak ya. Oh siap, boleh. Ya, silakan Pak Khairul. Setelah 1 minggu ke depan nanti insya Allah Pak Khai boleh istirahat kembali dari grup. Supaya mungkin banyak grup kan. Tapi izin untuk 1 minggu ini untuk membimbing kawan-kawan kita yang di materi digital, pustaka digital Pak. Bisa Pak ya? Boleh. Pak Khairul tahu aja kalau grup lebih banyak di hati saya ketimbang nomor pasti. Iya. Oke, silakan Pak Pur. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Baik Bapak dan Ibu, kita pikir karena jamnya sudah menunjukkan jam 10 malam, karena kita besok harus beraktivitas kembali dalam mendidik anak bangsa kita ya. Jadi untuk malam ini kita cukupkan. Terima kasih banyak juga buat pemateri kita malam ini ya Pak Khairuddin ya. Semoga apa yang diberikan menjadikan amal jariah bagi beliau ya. Dan semua ini bisa kita terapkan di pembelajaran kita dan semua sekolah kita otomatis kita ingin digital kan, coba kita terapkan semua itu. Oke Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri saya pesan sekali lagi bahwa tolong di absensi pada link yang saya sudah bagikan di kolom chat. Nah, untuk penertiban sertifikat pada kegiatan Megiwang ini, itu minimal harus 4 kali kegiatan ini harus diikuti. Maka jika kurang dari 4 kali, maka tidak akan diberikan sertifikat. Maka Bapak Ibu, apabila sudah mengikuti, jangan lupa diisi daftar hadir tersebut. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira cukup sekian. Saya selaku host malam ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak puas. Yang the best-nya itu dari Allah Ta'ala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu di Megiwang sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Pur, terima kasih Pak Pur. Pak Khairuddin sudah membantu kembali menggiwangkan kegiatan kita. Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Khai. Terima kasih Pak Khai. Mimpi indah Pak Khai. Pak Pur juga mimpi indah. Saya izin semuanya ya. Yuk kita live. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.